Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan yang akan kita baca atau tema khotbah pada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah paradigma kehidupan orang percaya. Mari mendasari tema itu kita membaca firman Tuhan yang pagi ini saya ambil dari dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Satu bagian firman Tuhan yang saya percaya sudah familiar, sudah sangat kita kenal, dan barangkali pada minggu-minggu yang lalu juga sempat dibaca, direnungkan. Tetapi saya percaya juga bahwa Tuhan akan selalu berbicara secara segar dan hidup bagi kita. Itu doa saya pada pagi hari ini. Di bawah tema itu, paradigma kehidupan orang percaya, kita membaca firman Tuhan yang berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita sekalian yang mendengar, merenungkan, menerima, dan mentaati firman Tuhan. Kalau kita memikirkan tentang tema ini, paradigma kehidupan orang percaya, seperti yang tercermin di dalam ayat mas atau nas pembimbing yang kita baca tadi bersama-sama, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Ini memberi satu gambaran bahwa Injil itu harus menjadi paradigma kehidupan orang percaya. Kehidupan kita harus dibangun di sekitar dasar Injil. Tapi Injil merupakan konsep yang lebih luas, lebih menyeluruh, Injil Yesus Kristus dalam hal ini. Jadi kita dimaksudkan atau dipanggil supaya kita hidup berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang percaya, berpadanan dengan Injil. Dalam hal ini Injil menjadi atau berfungsi sebagai paradigma bagi kehidupan dan pelayanan kita juga. Paradigma ini istilah yang mungkin agak berat ya. Tetapi paradigma artinya suatu pola dasar, pola berpikir, satu konsep berpikir yang mendasari perilaku kita, yang mendasari tindakan-tindakan kita, yang mendasari seluruh aspek kehidupan kita, dan bahkan juga kerja dan karya kita, pelayanan kita. Itulah yang dimaksud dalam paradigma. Artinya paradigma mengontrol, menentukan perilaku kita, hidup kita, kerja kita, pelayanan kita, tentu didasari oleh satu konsep dasar berpikir
Dan itu sebabnya ini biasa disebut paradigma berpikir. Dan sering kita dengar juga pada akhir-akhir ini kita harus merubah paradigma berpikir. Paradigma berpikir kita harus berubah kalau ingin maju, dikatakan di dunia manapun, dan di masyarakat, dalam bisnis, di dalam dunia politik atau apapun, ada dorongan supaya paradigma berpikir kita, dasar berpikir, konsep berpikir kita harus dirubah. Dan saya tidak bermaksud berpihak kepada pihak manapun sampai ada istilah revolusi mental. Ini berarti satu perubahan pada paradigma berpikir. Kita bisa maju kalau ada dasar konsep berpikir yang baru, yang bisa mendorong pembangunan kehidupan kita secara pribadi atau juga secara kelompok, secara masyarakat untuk maju, lebih baik dari hari kemarin dan hari ini. Itu kira-kira yang dimaksudkan dengan paradigma berpikir, atau bagaimana paradigma kehidupan orang percaya. Di dalam teks yang kita baca tadi, yaitu satu kisah yang sangat penting, sangat indah, di mana Tuhan Yesus setelah menyelesaikan pelayanannya di dunia, pada hari itu dia naik ke sorga, akan naik ke sorga, dan dia berada dengan murid-muridnya. Lalu ada satu dialog antara Yesus dan murid-muridnya, dan ada pernyataan Tuhan Yesus yang dapat dikatakan sebagai pernyataan terakhir, statement yang terakhir kepada murid-muridnya. Karena itu menjadi sangat penting apa yang diberi kepada kita sebagai pesan-pesan terakhir dari Tuhan kita, itu menjadi begitu penting untuk kita renungkan dan pahami bersama-sama. Dan itulah sebabnya tema ini membawa kita untuk merenungkan apa makna, apa isi pesan Tuhan Yesus yang terakhir bagi kita sebagai umat percaya, bagi gerejanya, bagi setiap pribadi maupun setiap kelompok persekutuan atau kelompok tubuh Kristus, umat Tuhan dimanapun berada. Jadi kita melihat di dalam pernyataan, dalam dialog yang terakhir ini, ada paradigma-paradigma yang penting untuk kita renungkan bersama-sama, untuk kita lihat apa yang Tuhan kehendaki sebagai paradigma berpikir atau paradigma kehidupan bagi orang percaya, bagi umat Tuhan dalam kehidupan dan pelayanannya selama masih berada di dunia ini. Ada dua paradigma berpikir yang kita lihat di sini. Sebenarnya paradigma berpikir yang berasal dari manusia, yang dibangun oleh manusia, yang dipikirkan oleh manusia. Dan ada dua paradigma berpikir yang menjadi pesan Tuhan atau statement Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bagi gerejanya, bagi umat Tuhan, baik pribadi maupun secara kelompok. Paradigma yang pertama di sini adalah saya sebut paradigma kerajaan. Paradigma kerajaan. Pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pelayanannya, dia sudah mati di atas kayu salib, dia sudah bangkit, dia sudah menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya, dan pada saat itu dia siap untuk kembali atau naik ke surga. Tampaknya murid-murid masih gelisah. Waktu dia memberitakan tentang penderitaannya, mereka pun sudah gelisah. Ini apa-apaan ini bicara tentang penderitaan? Kita sedang menantikan Mesias. Kita sedang menantikan Raja Israel yang akan membebaskan kita dari belenggu penjajah, dari musuh-musuh kita. Tapi ini kok bicara tentang penderitaan, bicara tentang kematian. Jadi mereka gelisah dan cemas apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan memberi penghiburan. Dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, jangan gelisah hatimu, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan kalau sudah aku sediakan tempat, aku akan kembali dan menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di sana pun kamu akan berada. Jangan gelisah. Tapi mereka gelisah. Dan memang singkat cerita, Tuhan Yesus kemudian disalibkan, dan mereka putus asa, hilang harap, kocar kacir, lari ke sana kemari, bersembunyi dan lain sebagainya. Ada yang bahkan kembali ke dalam kehidupan atau profesi yang lama. Kita tahu itu. Tetapi Tuhan Yesus datang setelah kebangkitannya, meneguhkan iman mereka, membangkitkan mereka kembali. Harapan yang pudar itu dibangkitkan kembali dengan menyatakan diri bahwa dia sungguh bangkit. Dia telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan iblis. Dan sekarang seperti nyanyian kita tadi, ada hari esok sebab dia bangkit dan dia berkuasa. Tapi itu belum berhasil untuk membuat murid-muridnya menjadi umat atau menjadi murid-murid atau pengikut Kristus yang teguh imannya. Mereka sudah berkali-kali berjumpa, melihat, mengalami, merasakan kuasa Yesus yang mengalahkan maut dan mengalahkan iblis. Tetapi pada hari itu mereka bertanya, ini sudah siap-siap mau naik ke surga Tuhan ini. Kemudian mereka bertanya dalam kegelisahannya, Tuhan, maukah Engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa yang kita mengerti dari pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, adalah bahwa paradigma berpikir para murid itu belum berubah. Sampai detik itu belum berubah. Mereka masih berpikir tentang teologi kerajaan. Tapi kerajaan seperti apa yang dimaksudkan oleh mereka? Ada latar belakangnya, yaitu ada janji di dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama bahwa kalau Mesias datang, dia akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Tentu saja yang dimengerti adalah dalam latar belakang sejarah mereka, kerajaan seperti kerajaan Daud, kerajaan Salomo, dan kerajaan raja-raja Israel yang selanjutnya. Yang kemudian kita tahu juga kemudian dikalahkan, dihancurkan oleh musuh, bahkan orang Israel, umat Tuhan, ditawan ke Babel. Dan hancur lebur kerajaan. Tapi ada janji bahwa kalau Mesias datang, dia akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Dan mereka berpikir seperti itu, bahwa seharusnya kalau Yesus benar-benar adalah Mesias, tentu saat inilah dia akan memulihkan kerajaan bagi Israel dalam versi seperti yang mereka pikirkan di dalam perjanjian lama, yaitu suatu kerajaan politik, kerajaan yang ada di dunia, kerajaan yang dapat mereka lihat, mereka alami kebesaran, kekuatan, kejayaannya. Katakanlah seperti pada zaman Salomo atau zaman Daud. Karena itu dengan gelisah mereka bertanya, dengan paradigma kerajaan, dengan pola pikir yang mendasari bahwa kerajaan itu seharusnya sekarang dipulihkan, hadir di tengah-tengah kita. Bukan itu saja, paradigma kerajaan ini membawa serta implikasi bagi kehidupan mereka. Apa yang mereka dapatkan apabila kerajaan itu dipulihkan? Mereka akan melihat dan mendapatkan kedudukan dan kekuasaan. Itu jelas. Seperti Daud dan Salomo punya kedudukan dan kekuasaan, berkuasa atas suatu wilayah, atas suatu umat, bahkan atas negeri-negeri yang ditaklukkan. Mereka berpikir seperti itu. Dan pada waktu Tuhan Yesus masih hidup bersama mereka, melayani bersama mereka, sebenarnya mereka pun kasak kusuk di belakang, berdebat. Kalau nanti Yesus sudah mendirikan kerajaan itu, apa yang kita dapatkan nanti? Sehingga Yohanes dan Yakobus tidak mau disalib oleh teman yang lain, lebih baik mendahului. Mereka langsung minta kepada Tuhan Yesus, nanti kalau Engkau datang dan duduk sebagai raja, biarlah saya duduk di sebelah kanan, Yakobus di sebelah kiri. Yohanes ini dua bersaudara ya. Jadi sudah dikapling, sudah diambil kiri dan kanan, sehingga murid-murid yang lain berpikir, lalu kami dapat apa?
Ini sudah dikapling, kiri kanan sudah dipatok. Bahkan dalam cerita yang dalam versi Injil yang berikutnya yang lain, mereka lobby lewat ibunya. Yang konon ibunya itu masih ada hubungan saudara dengan Tuhan Yesus. Ibunya Yohanes. Ini jadi nepotisme gitu. Jadi ibunya yang lobby kepada Tuhan Yesus, nanti kalau kerajaannya sudah didirikan, tolong anak saya yang sulung atau yang lebih tua duduk di sebelah kanan, yang lebih muda yaitu Yohanes duduk di sebelah kiri. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kalau kamu mau menjadi raja, kamu harus jadi pelayan. Siapa mau menjadi besar, dia harus yang menjadi kecil, yang terkecil. Ini paradigma berpikir. Tetapi Yohanes dan Yakobus dan murid-murid yang lain sampai saat itu masih tetap berpikir dengan orientasi seperti itu. Mereka berpikir tentu sebagai murid Kristus, umat Kristus dan warga dari kerajaan. Mereka berhak atas kekuasaan, atas kedudukan yang penting di dalam kerajaan Allah atau kerajaan Mesias. Bukan hanya itu, tentu kehormatan dan kemuliaan akan diperoleh juga. Orang kalau berkedudukan tinggi, mempunyai jabatan yang tinggi, tentu mendapat kehormatan. Kecuali kalau antri ke tahanan kejaksaan atau KPK, nah, itu baru terjadi masalah ya. Tapi dengan kedudukan dan kuasa yang dimiliki, tentu akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Tentu saja yang berorientasi dan bersifat duniawi. Termasuk di dalam berkat-berkat teologi atau paradigma kerajaan yang seperti dimengerti murid-murid ini juga adalah segala keuntungan yang bersifat duniawi, yaitu keuntungan materi. Keuntungan-keuntungan lain yang setara dengan itu, kesehatan, kekuatan secara fisik, kesembuhan secara fisik. Kita dengar dalam kesaksian penulis lagu tadi, luar biasa. Meskipun mereka sangat menderita, mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa bicara tentang anugerah Allah. Meskipun buta, sanggup memuliakan Tuhan. Itu berarti kebutaan tidak menghalangi mereka. Tetapi teologi kerajaan selalu menekankan kemakmuran secara duniawi. Ini teologi kemakmuran yang memang sedang populer juga di dalam dunia kekristenan. Di panggung-panggung KKR juga ini seringkali demikian. Ya, kalau KKR tidak ada kesembuhan ilahi, nggak ada pengunjungnya. Lesu garang. Tapi kalau dipromosikan, diiklankan begitu rupa, ada kesembuhan secara fisik. Orang berjubel datang mengharapkan berkat kerajaan yang bersifat dalam tanda kutip bersifat duniawi. Kemakmuran secara duniawi, sehingga orang yang sakit identik dengan dosa, orang yang miskin identik dengan berdosa, belum dilepaskan. Bahkan sampai pada lagu-lagu, kalau lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, lagu-lagu yang luar biasa dalam sejarah kekristenan, itu lagu-lagu yang agung, yang hebat. Saya tidak mau terlalu mengkritik, tapi kadang-kadang lagu-lagu akhir-akhir ini asal bunyi saja ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Jadi kita ini anak raja, mentalitas raja ya. Kita tidak mau jadi hamba, kita tidak mau jadi pelayan, kita tidak mau merunduk, merendahkan hati, merendahkan diri. Tidak mau, itu bukan paradigma kerajaan. Paradigma kerajaan selalu berbicara tentang kekuasaan, kemuliaan, kehormatan, kesembuhan, kesehatan, kemakmuran. Sukses, 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 sukses. Tapi sukses secara duniawi. Ini paradigma berpikir yang bersifat kerajaan. Tetapi kerajaan yang dimengerti di dalam pandangan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Bukan kerajaan seperti yang ditanyakan oleh Pilatus kepada Tuhan Yesus. Apakah engkau seorang raja? Kerajaanku bukan dari dunia ini, katanya.
Kalau kerajaanku dari dunia ini, saya panggil pasukan, selesai masalah. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Memang ada dampak kepada kehidupan kita sebagai orang percaya di dunia ini, tapi bukan berkat-berkat duniawi itu yang menjadi fokus dan berkat dari kerajaan yang dimaksudkan oleh Tuhan sebagai kerajaan rohani, kerajaan di dalam hati dan kehidupan orang percaya. Tapi sekali lagi, teologi kerajaan ini sudah menyatakan diri dalam berbagai bentuknya. Dalam gerakan-gerakan kekristenan yang modern ini juga seringkali orientasinya seperti itu. Saya kebetulan banyak sakit. Jadi saya tidak tahu wajah saya seperti wajah orang berdosa atau bagaimana. Tidak tahu, tapi kebetulan saya banyak sakit, Bapak Ibu. Saya sedang sakit juga. Tubuh saya sedang sakit dan sudah belasan tahun itu mengalami sakit seperti itu. Dan sudah berdoa, seluruh dunia berdoa, banyak teman berdoa, orang yang tahu saya juga berdoa untuk saya. Tapi saya tetap sakit. Dan saya konsultasi dengan dokter dari Malang sampai ke Jakarta, kesimpulannya sama. Saya baru jalan masuk, dokter sudah tahu. Dokter ini pintar-pintar sekali kalau melihat. Waduh Pak, ini penyakitnya ini. Jadi saya terkena Parkinson ya. Parkinson itu seperti Muhammad Ali. Tahu ya? Dan Parkinson itu tidak bisa sembuh. Secara medis tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Hanya akan menambah buruk. Semakin tua, semakin buruk keadaannya. Tangan gemetar, kaku, anggota tubuh kaku karena kerusakan permanen pada saraf motorik. Pada tingkat yang lebih lanjut akan sulit menelan makanan dan minuman. Nah itu agak mengerikan, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Lebih mengerikan lagi saya baca koran tentang seorang yang hebat sekali di dunia kebudayaan, filsafat, teologi, seorang Romo yang sangat terkenal. Kalau mau tahu nih cari di Google, Hans Kung namanya. Luar biasa beliau ini. Orang hebat, orang berpengetahuan dan berpengaruh luar biasa. Tapi akhir-akhir ini dia sedang mempertimbangkan mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk diizinkan bunuh diri. Memang di beberapa negara tertentu itu bunuh diri itu bisa diperkenankan atau kalau diminta dengan kondisi-kondisi tertentu. Mengapa beliau ini sampai meminta izin untuk bunuh diri? Karena dia menderita penyakit Parkinson. Dan itu makin buruk sehingga kualitas kehidupannya tidak lagi cukup baik, dan dia merasa mengakhirinya lebih baik daripada melanjutkannya. Karena itu dia mengajukan permohonan dan mempertimbangkan hal itu. Belum dilaksanakan, tapi itu yang terjadi. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau saya berdoa sekian lama tidak sembuh, lalu membaca berita seperti itu, kira-kira stres nggak? Agak stres juga ya, terganggu juga. Tetapi Paulus berkata, meskipun tubuh jasmani kami ini mundur, tapi tubuh rohani kami makin maju. Ini teologi kerajaan akan mementingkan kesembuhan tubuh, kemakmuran materi, kemakmuran duniawi. Inilah teologi kerajaan, paradigma berpikir sebagai kerajaan. Dan saya berkata tentang kerajaan dalam versi yang dipikirkan oleh para murid Tuhan, yang merupakan paradigma berpikir dari perjanjian lama. Kalau Tuhan menyembuhkan kita, haleluya, puji Tuhan. Kalau Tuhan memberi saudara kekayaan, haleluya, puji Tuhan. Kita nikmati berkat Tuhan. Tapi kalau orientasi iman kita berpusat pada paradigma berpikir seperti itu berbahaya. Ada orang yang berkata, kalau kita terlalu mencintai hidup kita di dunia ini, ada kemungkinan konsep kita tentang hidup yang akan datang agak kabur ya. Amin Bapak Ibu.
mencintai keindahan, kemewahan, kemuliaan dunia ini, hidup di dunia ini, baik dari fisik kita, penampilan kita, kecantikan, kegantengan, atau apapun yang kita miliki. Kalau kita terlalu menekankan, ada kemungkinan bahwa kita tidak punya konsep yang jelas tentang kemuliaan yang akan datang. Dan oleh karena itu murid-murid seperti itu cara berpikirnya. Tapi kemudian kita tahu Sang Juru Selamat, Tuhan kita, mengoreksi. Jawaban Yesus terhadap pertanyaan murid-murid, kamu tidak perlu tahu tentang masa dan waktu ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dengan kata lain, kerajaan itu harus menjadi ketetapan Bapa, berkat dari atas, bukan sesuatu pola pikir yang dibangun atas dasar nafsu, keserakahan, keinginan manusia yang bersifat daging dan bersifat duniawi. Pak Esran bikin sedikit parodi ya, brosur, karena baru ada gerakan pembangunan rohani kesembuhan luar biasa di Kupang. Beliau berkata, kalau saja saya diberi karunia kesembuhan, maka saya akan memfokuskan ke rumah sakit, kan begitu ya? Ada baca di Facebook apa enggak Bapak Ibu? Ada teman saya yang salah tangkap, enggak ditangkap pesan kalau seandainya, maka mungkin seperti, loh ini kok sedang membuat kebangunan rohani seperti ini, apa maksudnya? Saya bilang baca yang lengkap Pak. Setelah dibaca, oh hanya guyonan atau apa itu? Jadi tidak sesungguhnya mau mengadakan KKR seperti ini, semacam satu sindiran, satu kritik yang halus atau kasar juga terhadap paradigma kerajaan yang menjebak banyak orang percaya, sehingga lautan manusia dibius oleh teologi, paradigma, cara berpikir kerajaan. Seperti para murid, maukah engkau sekarang? Kalau sekarang dinyatakan, pasti saya akan duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kehormatan, kedudukan, kemuliaan, dan segala manfaat yang bersifat materi dan duniawi akan menjadi milik saya. Bagaimana paradigma berpikir Bapak Ibu dan saya sebagai umat Tuhan di sini? Paradigma yang kedua yang muncul di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu muncul di dalam apa yang saya sebut paradigma menatap ke langit. Ini saya ambil melihat ke langit. Ini terminologinya ada di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, supaya lebih mudah untuk dilihat, dimengerti, lihat maknanya. Nah, memang murid-murid itu kemudian setelah Tuhan Yesus memberi pesan yang terakhir, Tuhan kita naik ke surga, seperti Superman, luar biasa. Sangat mengagumkan, sangat indah. Mereka terpesona dan kagum. Wow. Mungkin itu yang membuat mereka terus menatap ke langit. Tapi teguran dari malaikat yang diutus mengandung pengertian yang mungkin lebih dalam dari sekedar terpesona melihat Tuhan naik ke surga. Hei orang Galilea, mengapa kamu berdiri di sini melihat ke langit? Jadi ini sebuah paradigma atau sikap dasar dalam pemikiran mereka sebagai umat Tuhan, yang suka menunjukkan hal-hal spektakuler tapi bersifat separatis. Nah, ini istilah-istilah ini saya agak perlu sederhanakan sedikit barangkali. Ini kalau yang pertama tadi
penekanannya sangat bersifat duniawi, berfokus pada berkat-berkat secara duniawi. Kalau ini terlalu over spiritualize, terlalu menekankan aspek spiritual. Mengapa kamu menatap ke langit? Kalau ditambah sedikit kalimatnya, kok tidak melihat ke sekelilingmu? Jadi ini sebuah paradigma berpikir juga, paradigma dan sikap dasar kehidupan, baik pada tataran pribadi maupun tataran kelompok atau gereja. Ada orang yang begitu saleh, luar biasa salehnya, sehingga seolah-olah orientasi kehidupannya secara total berada pada hal-hal yang spiritual saja, tanpa kepekaan terhadap kehidupan dan realitas dunia di sekelilingnya. Dan bukan hanya dunia, orang-orang di sekelilingnya. Inilah gaya spiritualitas yang bersifat separatis, bersifat mementingkan diri sendiri dan mementingkan spiritualisasi yang ekstrim sifatnya. Bagaimana worshipnya tadi ya? Luar biasa, dasar. Apa yang dasar? Kurang tahu, tapi dasar. Bagaimana firman Tuhan tadi? Oh, itu apa lagi? Dasar. Apa kata firman Tuhan tadi di gereja? Wah, saya lupa juga tadi. Tapi worshipnya luar biasa ya. Nah, saya tidak bermaksud mengkritik, tapi kita perlu melihat secara kritis paradigma yang mendasari cara berpikir gereja atau umat Tuhan juga. Ada gereja-gereja dan kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan Kristen sekarang yang sangat menekankan worship. Dan untuk worship mereka mengeluarkan biaya yang luar biasa, miliaran, kalau perlu puluhan miliar, alat-alat tercanggih yang terbaik dan termahal. Saya pernah ke Amerika dan saya dibawa ke satu gereja, ada itu pipe organ yang luar biasa, tinggi sampai ke pipa-pipanya luar biasa. Dan orang yang menunjukkan kepada saya, penatua atau majelis, dia membanggakan sekali, sangat bangga, mereka baru beli itu, yang luar biasa bunyinya, dahsyat. Kaca-kacanya juga kaca yang luar biasa, mahal. Sayang sekali waktu ibadah saya lihat lesu darah. Dan maafkan, yang hadir hanya orang-orang tua yang memang sudah sedikit waktu lagi berpindah alamat. Tidak menyentuh kehidupan generasi muda. Tidak peduli apa yang terjadi dalam dunia kita. Pokoknya saya menatap ke langit. Ini overemphasis atau penekanan yang terlalu ekstrim kepada aspek spiritualitas. Nah, bukan salah mempunyai kerohanian yang baik, tapi kerohanian yang ekstrim itu berbahaya bagi dunia kita juga. Sehingga kita tidak peduli, tidak care, tidak peduli kepada apapun yang terjadi di sekitar kita. Orang mau mati terserahlah, biar mati saja. Saya punya pergumulan hebat juga pada kemarin. Karena saya datang untuk melayani firman Tuhan di sini pada hari ini, dan mestinya melayani seminar selama 3 hari. Tiba-tiba saya dapat berita dari Malang, salah satu staf senior saya yang sangat kami hormati meninggal dunia. Wah, saya bergumul juga. Bagaimana? Saya sebagai pimpinan tidak ada di tempat, tapi masih bisa hadir kalau mau.
Tapi saya bisa mengatakan, demi pelayanan saya tidak usah pulang. Saya bisa berkata begitu tentu saja, dan mungkin akan dimengerti juga. Dan bahkan ada ayat firman Tuhan, biarlah orang mati biarlah orang mati menguburkan orang mati ya. Jadi over spiritualisasi bisa sampai kepada sikap tindakan yang mungkin keliru. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu menilai bagaimana, tapi akhirnya saya memutuskan setelah kebaktian ini saya akan terbang balik ke Malang untuk memberi support kepada keluarga. Saya sudah bel kepada suaminya dan memberi support, tapi saya bilang saya sedang berusaha untuk bisa kembali. Dan mereka sudah menjadwalkan saya untuk memakamkannya besok. Dan puji Tuhan saya sudah dapat tiket. Tapi saya bisa juga dengan alasan tadi, bukan? Biarlah orang mati memakamkan orangnya yang mati ya. Dan kurang peduli kepada kehilangan, kedukaan, penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Mungkin kehadiran saya tidak terlalu berarti dalam pengertian masih ada orang banyak pengkhotbah, banyak pelayan di sana bisa melayani. Tapi sebagai seorang pimpinan, katakanlah sebagai seorang kepala keluarga, saya merasa saya harus hadir bersama mereka ya. Apakah itu bersifat spirituality? Saya merasa kepedulian kita kepada sesama kita, kepedulian kita kepada lingkungan kita, kepedulian kita kepada masyarakat di sekitar kita sesungguhnya merupakan manifestasi dari spiritualitas yang sehat yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi itulah sebabnya saya menyebutnya sebagai spiritualitas yang bersifat separatis. Separatis itu kalau di dalam ilmu sosiologi barangkali seperti mentalitas ghetto. Apa ghetto? Jadi memisahkan diri, mengelompok sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Yang penting kita bisa hidup dengan saleh dan lain sebagainya. Hidup terus mengarahkan mata kita ke langit. Dunia ini lembah air mata, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa ditolong, biarkan saja ya. Ada seorang teman saya ketika masih di asrama, saya masih di asrama, dia saleh luar biasa Bapak Ibu. Dia manusia doa ya. Ini sungguh luar biasa dia. Dan persekutuannya dengan Tuhan itu nampak begitu jelas. Tapi hidup di asrama itu ada jam-jamnya gitu. Jam 5 bangun, berdoa sampai jam 6, jam 6 sudah keluar dari kamar dan harus melaksanakan tugas-tugas praktis. Bekerja, membersihkan asrama, membersihkan lingkungan dan seterusnya. Ada jamnya. Tapi beliau ini begitu rohaninya sehingga dia selalu berdoa melampaui jamnya. Dan masih terus berdoa, masih terus berdoa sementara yang lain sudah aktivitas dan bekerja yang lainnya. Dan ini lama-kelamaan teman-temannya sekelompok menjadi kurang sabar juga. Jadi diketuk pintunya, tok. Ini sudah jam kerja. Dia keluar, dia buka pintu dengan marah. Apa kamu tidak tahu saya sedang persekutuan dengan Tuhan saya? Nah lo. Kebetulan berseberangan kamar dengan saya, jadi saya bilang ini spiritualitas yang menatap ke langit, tidak peduli dengan lingkungan. Kami merayakan Natal pada suatu hari di Semarang waktu saya melayani gereja, dan kemudian ada dekor-dekor pada perayaan Natal itu, termasuk batang pisang yang pohon pisang yang dibuat sebagai dekorasi. Setelah perayaan Natal selesai, pagi harinya kami harus membersihkan semua lingkungan di situ atau gereja dan sebagainya. Kemudian teman saya
Saya tidak lihat itu pisang lagi, pohon pisang, nggak tahu di mana. Di mana pohon pisang itu, saya bilang. Oh, sudah saya buang. Teman saya sepelayanan. Sudah saya buang, katanya. Loh, buang kemana? Saya sudah buang ke parit sana. Ada saluran air. Loh, kenapa dibuang ke sana? Saya bilang. Nanti kan kintir. Nah, saya tidak mengerti kintir karena saya orang Kupang. Jadi saya cari orang Jawa, kintir itu apa? Nanti kan hanyut, katanya. Jadi batang pisang itu, sampah itu akan hanyut dan kita bebas dari batang pisang. Kemudian orang di bawah sana yang kena. Karena batang pisang akan menyumbat semua saluran air, lalu terjadi banjir, terjadi segala macam bencana. Tapi saya bilang, kalau Anda dan saya sebagai orang percaya tidak peduli kepada lingkungan hidup kita, tidak peduli kepada masyarakat di sekeliling kita, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian yang baik bagi mereka? Kenapa dibuang di sana? Tentu bukan tempatnya untuk membuang sampah di sana. Apalagi saya dari Kupang, Kali Dendeng kan bersih. Kalau di sana kan coklat. Bukan coklat lagi, Pak. Coklat itu masih lumayan, sudah hitam. Tapi apakah ada kena-mengena antara teologi kita sebagai umat Tuhan, hidup kita dan pelayanan kita sebagai umat Tuhan? Ada kena-mengenanya tidak? Ada dengan keselamatan lingkungan kita ya? Jadi ini sebuah paradigma berpikir juga, paradigma yang mendasari cara hidup dan cara kita melayani. Yang saya sebut paradigma menatap ke langit. Nah, itu dua paradigma yang tampaknya bermasalah sehingga dikritik, diperingatkan. Yang pertama diingatkan bahwa itu harus menurut kehendak Bapa. Yang ini dikatakan, kenapa kamu menatap ke langit? Yesus ini yang kamu lihat naik ke surga sekarang akan datang kembali sama seperti kamu melihatnya naik pada hari ini. Jadi berarti Tuhan mengkritik, mengevaluasi, memperbaiki, merevisi paradigma atau cara berpikir yang seperti itu, yang mendasari hidup dan pelayanan umat Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus menyatakan paradigma yang seharusnya ada pada murid-murid dan pada umat Tuhan adalah paradigma saksi dan menjadi kesaksian. Dikatakan pada ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini pesan atau perkataan yang terakhir dari Tuhan Yesus. Sangat penting bagi kita untuk melihat paradigma berpikir apa yang ada di dalam ayat ini. Dan saya katakan secara sederhana, paradigma menjadi saksi. Kehadiran kita, pelayanan kita harus menjadi saksi. Tapi itu hanya dapat terjadi. Hanya dapat terjadi. Dan sekali lagi Bapak Ibu, hanya dapat terjadi jikalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kalau kehidupan kita sebagai orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus dan kita menerima kuasa, maka kita bisa hidup dengan paradigma menjadi saksi dan kesaksian. Tapi ada dua ekstrim juga di dalam pandangan dan perlakuan terhadap Roh Kudus. Ekstrim yang pertama, Roh Kudus tinggal menjadi pengetahuan, teori, dogma, dan suatu pasal pengakuan iman. Jadi hanya pengetahuan formal saja dalam gereja Tuhan. Disebut setiap minggu, tapi sebenarnya hanya secara formal saja disebutkan. Manifestasinya secara nyata dalam kehidupan dan pelayanan tidak pernah dipikirkan dan mungkin tidak diperlukan. Sehingga cukuplah kalau kita menyebutnya mungkin dalam pasal pengakuan iman, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, bla bla bla, dan selesai. Itu ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua, menekankan terlalu berat pada aspek manifestasi pekerjaan Roh Kudus sehingga jauh melampaui apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dengan segala manifestasi yang terus terang kadang-kadang aneh-aneh Bapak Ibu.
Ada bahasa-bahasa yang tidak dikenal dan tidak punya arti apa-apa, bla bla bla. Tapi itu diajarkan sebagai dogma, diajarkan sebagai doktrin di dalam gereja oleh kelompok-kelompok tertentu. Ada manifestasi yang sangat didasari oleh emosi yang tinggi. Ada yang manifestasinya bersifat jatuh menggelepar. Ada manifestasi yang sampai muntah-muntah. Dosa itu aspek moral dan rohani, tapi bisa dimuntahkan. Sehingga perlu siap tas kresek kalau sudah ada kebaktian yang menantang untuk mengeluarkan dosa ya. Kita tidak mendapati pengajaran dan praktek seperti ini di dalam pengajaran Tuhan Yesus dan para rasul. Tapi itu ada di dalam kekristenan di zaman ini, di zaman modern ini. Dan itu diajarkan sebagai doktrin oleh kelompok-kelompok tertentu ini. Artinya kalau ada Roh Kudus, seharusnya manifestasi seperti ini harus nyata, harus ada. Seperti gelombang. Saya tidak pernah lihat Petrus melayani, menyampaikan firman Tuhan, dan harus terjadi hal demikian. Tidak. Jadi ada dua ekstrim. Tapi di mana kita ditempatkan oleh Tuhan sebagai orang yang seharusnya sehat secara rohani. Paradigma saksi. Kalau hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, hal pertama yang paling nyata terjadi bukan hal yang aneh-aneh, tetapi transformasi yang radikal dari kehidupan kita dan karakter kita ya. Perubahan yang nyata pada perilaku kehidupan kita yang secara natural menghasilkan buah-buah roh yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23, kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya sampai pada penguasaan diri. Buah-buah seperti itu harus menjadi tanda yang jelas dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kalau saudara dan saya telah menerima Kristus sebagai juru selamat, berarti kita juga menerima Roh Kudus dan menyerahkan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka hal pertama yang paling nyata adalah perubahan hidup kita yang menjadi kesaksian di hadapan masyarakat, di hadapan orang lain. Ini orang berubah atau tidak? Wah, saya dulu orang jahat sekali dan berandal di mana-mana, dan saya pernah dihukum karena kejahatan saya. Tapi waktu saya mengalami transformasi di Kupang, di persekutuan doa, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Roh Kudus mengubah kehidupan saya, penampilan fisik saya belum berubah. Pada waktu itu masih pakai gelang-gelang perak dan lain sebagainya. Rambut saya seperti nyiru. Oh, itu zamannya keren ya. Wah, zaman itu ya. Sekarang sudah jadi apa? Seperti sapa brokoli. Jadi waktu saya dipanggil masuk sekolah Alkitab, saya diawasi, dilihat ini orang benar-benar sudah bertobat atau belum ini. Apalagi kesaksiannya jelek sekali. Saya jujur menulis semua kesaksian saya yang jelek, tapi Tuhan sudah merubah kehidupan saya. Jadi saya diaman-amati selama 3 bulan. Sebab penampilan fisik masih yang lama. Tapi konon para dosen kemudian berapat dan mengatakan memang betul-betul dia telah berubah. Hidupnya membuktikan, menyatakan bahwa Tuhan telah bekerja dalam hidupnya, mengubah kehidupannya yang lama menjadi kehidupan yang baru. Dan akhirnya mereka confident untuk menerima saya dengan total.
Dan puji Tuhan, walaupun saya tidak sempurna dan sampai sekarang pun tidak sempurna, saya tahu hidup saya sungguh berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, yang terus menerus diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga memunculkan karakter yang baru, sifat-sifat yang baru, yang bertentangan secara jelas dengan sifat-sifat kedagingan yang diungkapkan dalam Galatia pasal 5 itu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan dan segala macam kemabukan, pesta pora dan segala hal yang bersifat kedagingan. Dan buah roh itu nyata, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan dan seterusnya. Jadi perubahan yang pertama adalah perubahan kehidupan kita. Itu tanda yang jelas dari kehadiran dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mungkin pertanyaan tantangannya bagi kita, apa sih yang dikatakan orang lain di belakang kita ya, tentang kita ya? Kalau di depan kita biasanya yang baik-baik aja, tapi kita harus peka, bercermin tentang diri kita, hidup kita dari apa yang dibicarakan orang di belakang kita. Ya memang ada orang yang usil, walaupun saudara baik sekali juga tetap dijelek-jelekkan. Ada yang seperti itu. Itu resikonya dengan Tuhan. Kalau 10% orang mengkritik Anda, menyerang Anda, ya katanya teori sosiologi berkata mungkin masih oke ya. Jangan terlalu khawatir ya. Karena akan selalu ada orang yang tidak senang dengan kita, ada yang kritis. Tapi kalau hanya 10% yang mendukung Anda, 90% ngomongnya kurang baik di belakang kita, ini perlu bertobat. Kita sudah perlu mengevaluasi diri kita, apakah kita berjalan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, kalau kita diubahkan, hidup kita diubahkan, itu menjadi kesaksian. Dan mungkin ini kesaksian yang pasif. Artinya tanpa kita harus menampilkannya, tanpa menjadikan itu sebagai aktivitas. Itu menjadi tanda yang nyata dari kehidupan yang berubah. Dan itu menjadi kesaksian akan kebenaran dan kasih Kristus. Jadi hidup dengan paradigma sebagai saksi berarti menghadirkan perilaku kehidupan, karakter kehidupan yang mencerminkan kebenaran dan kasih Kristus kepada dunia kita ya. Sehingga tidak ada musuh yang dapat menjatuhkan kita karena kita menghadirkan kehidupan yang sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan, yang benar, yang teruji. Saya sebut itu sebagai paradigma saksi atau menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang melihat kehidupan yang diubahkan. Pada suatu hari ada seorang misionari pergi melayani di suatu daerah yang sangat terpencil. Tapi untuk dapat melayani orang-orang desa ini yang terpencil sekali, dia tinggal bertahun-tahun di sana dan belajar bahasa mereka. Tapi dia bukan orang yang pandai, berbakat dalam belajar bahasa, jadi sulit sekali bagi dia untuk mengerti. Sehingga dia tidak berhasil. Selama 4 tahun, yaitu satu periode pelayanan misionari, dia tidak berhasil apapun untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Sehingga dia juga agak kecewa dan pulang dan tidak kembali lagi. Beberapa tahun kemudian seorang misionari lain datang ke daerah itu. Dan kebetulan misionari ini sangat berbakat dalam belajar bahasa dan budaya. Dan cepat sekali dia mengerti. Cepat sekali dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang di desa itu. Lalu karena itu dia mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus. Siapa Yesus? Dijelaskan, disampaikan, diberitakan kepada orang-orang desa itu. Reaksi orang-orang desa, oh sudah, kami sudah lihat dia katanya. Loh, agak kaget juga misionari ini. Kami sudah pernah lihat dia tinggal di sini dulu katanya. Wah, Yesus tinggal di sini dulu? Dia agak bingung juga ya.
setelah dia cari tahu, ternyata yang mereka maksudkan tinggal di situ bersama mereka adalah misionari yang pertama yang 4 tahun yang agak bodoh tadi ya, yang tidak bisa belajar bahasa. Tapi ketika misionari kedua menceritakan karakter Tuhan Yesus, pengorbanannya, kasihnya, kepeduliannya, kedatangannya untuk mati bagi dosa kita, mereka langsung berkata, kami sudah lihat orangnya ini. Ya, mereka agak keliru tentu saja. Misionaris itu bukan Tuhan Yesus, tapi sudah pasti misionaris yang pertama itu menampilkan cara hidup yang sungguh efektif sebagai sebuah kesaksian di tengah-tengah mereka. Sehingga ketika karakter Kristus dijelaskan, langsung mereka bisa mendeteksi kesamaan, keserupaan dengan Kristus. Pertanyaannya, apakah dunia melihat Yesus dalam hidup kita ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hidup kita diserahkan untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan kita hidup dengan paradigma sebagai saksi, Roh Kudus memberi kepada kita karunia-karunia rohani untuk melayani. Dan ini bukan hanya untuk para pendeta dan para majelis, ketua komisi dan lain sebagainya. Untuk setiap orang percaya, Roh Kudus memberi karunia untuk memainkan perannya di dalam pelayanan, menjadi saksi bagi Kristus. Kita harus dengan sengaja menggunakan karunia kita, bukan hanya karena diatur oleh sistem dan organisasi, tetapi kita juga harus tahu bahwa ketika Tuhan memberi kepada kita karunia rohani, dimaksudkan untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi bagi Dia dimanapun kita berada. Jadi tidak ada orang Kristen yang dipanggil untuk mendengar seumur hidupnya, kecuali kalau kita katakan mendengar juga kan karunia Pak ya. Karunia mendengar. Ini sebenarnya ini lebih cocok untuk para bapak-bapak ya. Harus mempunyai karunia mendengar kepada istri. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa setiap orang percaya diberi karunia rohani supaya bisa berpartisipasi, berperan aktif di dalam menjadi saksi bagi Kristus dimanapun berada, di dalam gereja maupun di luar gereja ya. Ada orang yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta, tidak ada yang diberikan 0 talenta ya. Tergantung dari sikap dan tanggung jawab kita untuk menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk berpartisipasi, memberi kontribusi, menjadi saksi Tuhan. You like it or not? Bapak, Ibu dan saya suka atau tidak, kita adalah saksi Kristus. Cuma saksi yang bagaimana, itu tergantung dari bagaimana kita meresponi firman Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus hidup berlandaskan kehidupan dan pelayanan kita dikembangkan, dibangun di sekitar paradigma menjadi saksi. Apakah kita menjadi saksi dimanapun kita berada? Di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di tengah pekerjaan kita. Apakah kita menjadi kesaksian yang baik dan sekaligus menjadi saksi bagi Kristus yang secara aktif membagikan iman dan pengharapan kita? Tuhan mau kita menjadi saksi. Tapi untuk menjadi saksi hanya apabila Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Ada paradigma yang keempat, yang terakhir, paradigma pengharapan. Saya sebut pengharapan. Sambil melayani menjadi saksi Tuhan, menghadirkan kehidupan yang menjadi kesaksian, Tuhan mau juga supaya kita memandang kepada janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga pada hari ini akan datang kembali bagi kita sekalian untuk menyempurnakan pekerjaan keselamatannya yang besar bagi kita semua, bagi dunia ini. Pengharapan ini penting sekali. Itu didasarkan pada janji firman Tuhan bahwa Dia akan datang kembali. Dia berjanji kepada murid-muridnya. Dia memberi pesan yang terakhir. Para malaikat mengatakan Dia akan datang kembali.
dunia untuk menyempurnakan dan membawa kita ke tempat di mana Dia berada, dikatakan di sana. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, dikatakan demikian. Sehingga meskipun penderitaan, kesukaran, pergumulan kita hadapi dari hari ke hari, kita tidak pernah kalah karena ada pengharapan, sau yang kuat, jangkar yang kuat, yang dilakukan sampai ke belakang tabir, kemana Tuhan Yesus masuk sebagai anak domba pendamai dan imam besar yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa kita di surga. Orang yang kehilangan pengharapan adalah orang yang paling malang hidupnya, menurut Paulus. Jadi sambil kita melayani Tuhan, hidup di dunia ini dan menjadi saksi Tuhan, menjadi kesaksian, kita menyadari juga bahwa kita tidak anyun, tidak kebal terhadap segala macam kesukaran, kesulitan yang datang menimpa kehidupan kita, menghadap kehidupan kita. Tapi jikalau kita punya pengharapan, kita tidak akan pernah dikalahkan. Seorang ahli teologi yang menulis sebuah buku dan memberi judul Teologia Pengharapan. Ini namanya Jurgen Moltmann. Dia sangat berpengaruh dengan teologi pengharapannya. Mengapa? Karena dia meresponi keadaan setelah Perang Dunia Kedua yang menghancur leburkan seluruh Eropa sampai tidak ada pengharapan lagi. Tetapi dia melihat pengharapan ada di dalam janji-janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, cepat atau lambat Dia pasti menggenapinya dalam kehidupan kita. Nubuat manusia, nah ini salah satu gejala dari yang ekstrim-ekstrim saya katakan tadi, suka bernubuat. Tahukah saudara kalau nubuat itu benar atau tidak terbukti dari digenapi atau tidak ya? Sudah terlalu banyak nubuat kita dengar tidak digenapi dan tidak tergenapi. Tapi masih banyak juga yang berkuar-kuar dengan nubuat-nubuatnya. Ini berbahaya. Tapi janji Tuhan, janji yang datang dari Tuhan, itu ya dan amin. Dan atas dasar janji Allah itu, kita menaruh pengharapan kita. Karena itu meskipun badan, tubuh jasmani kita makin merosot, makin mundur, pengharapan kita tidak akan dikalahkan. Amin Bapak Ibu. Kita harus menjadi orang percaya yang senantiasa berfokus dan melihat kepada janji-janji Tuhan yang nyata, yang pasti digenapi bagi kita sekalian. Dan dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 5, pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Itu bukti yang paling jelas dari benar dan aminnya ya janji-janji Allah bagi kehidupan kita. Satu kali saya nyetir mobil, macet sekali, macet dan panas, dan tentu saja siapapun akan mengeluh kalau keadaan seperti itu, dan saya agak mengeluh, waduh ini macet, panas. Kemudian saya lihat ke depan, ada mobil di depan saya dengan sebuah stiker, believe it or not, Jesus is coming again. Wah, saya merasa sejuk. Percaya atau tidak, Yesus pasti datang kembali. Saya langsung tersenyum dan merasa berdosa. Terlalu banyak komplain, terlalu banyak mengeluh dalam kehidupan. Kurang pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan meletakkan sebuah paradigma, sebuah konsep berpikir yang harus mendasari kehidupan kita dan pelayanan kita sebagai saksi Tuhan. Paradigmanya adalah paradigma hidup menjadi saksi Tuhan, menghadirkan kesaksian yang menyatakan kebenaran dan kasih Kristus, dan yang memberitakan, mengajarkan, memproklamirkan kebenaran dan kasih Kristus sambil kita menantikan kedatangan Dia yang kedua kali. Pengharapan yang tidak pernah pudar. Tuhan mau supaya kita hidup sebagai orang-orang
dengan paradigma saksi Tuhan. Anda dan saya adalah saksi, adalah kesaksian yang dihadirkan di dalam dunia ini. Dan pengharapan yang teguh selalu mewarnai kehidupan kita, meskipun berat, sukar, penuh halangan dan penderitaan. Janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kita percaya di dalam Kristus. Kristus adalah ya dan amin terhadap semua janji Allah. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya di sini? Paradigma yang mana yang mendasari kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Paradigma kerajaan, paradigma menatap ke langit, atau paradigma saksi dan paradigma pengharapan? Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.